Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Miss Ulfa. Video kali ini Miss Ulfa akan mengajak teman-teman untuk membahas materi tentang alam semesta. Subtemanya hari ini adalah tentang bencana alam. Dan kembali Miss Ulfa ingatkan ya, buat teman-teman yang baru pertama kali ke channelnya Miss Ulfa, silahkan dipencet tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa ya lonceng notifikasinya supaya teman-teman tahu jika ada video baru dari Miss Ulfa. Nah, sekarang kita lanjut ya tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang bencana alam. Nah, teman-teman pernah mengalami atau pernah melihat kejadian ini tidak? Iya, kejadian apa itu ya? Iya benar, itu namanya banjir. Banjir terjadi ketika air yang datang itu sangat banyak. Masih ingat kan waktu tema air, ketika airnya sedikit itu menjadi teman kita. Tapi ketika airnya sangat banyak itu menjadi bencana. Nah, kenapa ya bisa terjadi banjir? Banjir terjadi ketika air menggenangi di sekitar rumah kita. Airnya bisa banyak, bisa sedikit. Kalau airnya tergenang sudah di atas kaki, itu dan sudah masuk rumah, bisa kita sebut dengan banjir. Nah, banjir merupakan salah satu contoh bencana alam. Nah, jadi apa ya bencana alam itu? Bencana alam adalah sesuatu kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan atau minimal kesusahan kepada manusia. Contohnya seperti yang tadi sudah Miss Ulfa contohkan, yaitu banjir. Ketika terjadi banjir, pasti rumah kita terendam sehingga menimbulkan kesusahan untuk kita, bukan? Rumahnya jadi terendam air, kemudian barang-barang kita jadi terendam sehingga menjadi rusak. Nah, apa ya contoh-contoh bencana alam yang lain? Teman-teman tahu tidak ya? Iya benar. Contoh bencana alam yang lain misalnya gunung meletus, kemudian ada juga gempa bumi, kemudian ada juga tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan, ataupun angin puting beliung. Nah, jadi ketika terjadi bencana alam, teman-teman harus waspada dan tidak boleh jauh-jauh dari keluarga. Sekarang kita bahas yang pertama ya, yang paling sering terjadi nih, yaitu banjir. Banjir biasanya terjadi ketika air hujan yang terus-menerus membasahi rumah kita atau turun di sekitar rumah kita. Hujannya pasti sangat lebat. Nah, ketika hujannya yang sangat lebat atau deras, air hujan tersebut kan masuk ke dalam selokan-selokan. Ketika selokannya tidak mampu mengalirkan airnya lagi ke sungai, kemungkinannya airnya akan meluap ke rumah kita. Nah, jadi penting sekali menjaga kebersihan selokan. Jadi teman-teman jangan buang sampah sembarangan ya, apalagi membuang sampah ke dalam selokan karena bisa membuat selokannya tersumbat. Jadi kalau nanti ada hujan, pasti air hujannya tidak bisa mengalir sehingga akan meluap ke rumah kita. Jadi teman-teman selalu ingat ya untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, yang kedua adalah gunung berapi ataupun gunung meletus. Ketika gunung meletus, kita juga harus pergi jauh dari kawasan gunung berapi.
Biasanya ketika gunung akan meletus akan terjadi gempa bumi. Nah, teman-teman, ketika terjadi gempa bumi, kita harus selalu berhati-hati ya. Kalau ada gempa bumi, kita harus mencari ruangan terbuka. Misalnya keluar rumah, harus cepat-cepat keluar rumah karena dikhawatirkan rumahnya bisa roboh sehingga menimpa kepala kita. Makanya harus harus keluar rumah. Oke. Nah, yang keempat adalah bencana alam tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah perbukitan atau pegunungan. Kenapa ya kita bisa melihat kejadian tanah longsor? Nah, tanah longsor biasanya terjadi ketika bukit-bukit itu tanahnya ambruk atau jatuh. Kenapa ya tanahnya bisa ambruk? Karena gunung tersebut atau tanah tersebut tidak ada pohon yang mengikatnya. Makanya kita harus selalu menjaga lingkungan. Tidak boleh menebang pohon sembarangan, terutama di hutan. Karena pohon-pohon tersebut mampu menyerap air dan mampu menahan air sehingga tidak akan membuat tanah longsor. Nah, teman-teman, masih banyak bencana alam yang lain seperti angin puting beliung, kemudian tsunami, kemudian kebakaran hutan, dan masih banyak bencana-bencana alam yang lain. Nah, jadi teman-teman harus selalu ingat ya, ketika terjadi bencana, teman-teman harus selalu berada di dekat orang tua, ya, dan selalu berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, supaya kita terhindar dari bencana-bencana alam tersebut. Nah, sekarang saatnya kita bermain memilih gambar. Bisakah teman-teman memilih gambar yang menunjukkan gambar yang menjaga lingkungan? Ada 4 gambar di gambar tersebut. Beri tanda centang untuk gambar yang menjaga lingkungan dan tanda silang untuk gambar yang tidak menjaga lingkungan. Miss Ulfa kasih waktu 10 detik ya. Nah, sekarang kita lihat yuk. Wah, teman-teman, pasti sama kan jawabannya dengan Miss Ulfa? Teman-teman hebat. Baiklah teman-teman, untuk hari ini sekian dulu ya pembahasan tentang bencana alam. Sampai jumpa lagi di materi-materi dan lagu-lagu lainnya dari Miss Ulfa ya. Sampai jumpa.